hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. You say be still, and the waves obey your voice. I will not fear, 'cause I know you're with me, Lord. You're never gonna let me drown. You're never gonna let me down. All the earth is singing now. Come on, you are constant. Shalom saudara, seringkali keselamatan dipahami hanya sebagai status rohani bahwa setelah menerima Yesus, maka keselamatan dianggap selesai. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman ini bisa muncul dengan berbagai ungkapan sederhana. Misalnya, yang penting sudah percaya, atau kita kan hidup oleh anugerah. Kemudian, keselamatan itu bukan soal perbuatan baik. Oleh karena itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan antara anugerah dan perbuatan dalam proses keselamatan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil usaha manusia. Namun Alkitab juga menekankan pentingnya perbuatan manusia sebagai respon terhadap anugerah keselamatan. Pemahaman yang memisahkan anugerah dengan tanggung jawab perbuatan manusia jelas tidak sejalan dengan kebenaran Alkitab. Justru, ketika Alkitab dibaca secara menyeluruh, jelas para rasul tidak pernah mempertentangkan keselamatan oleh anugerah dengan perbuatan orang percaya untuk hidup taat. Kita sebagai orang percaya tidak duduk diam tanpa tanggung jawab, tetapi juga tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita hidup dengan bersandar pada Allah yang terus bekerja di dalam diri kita, menolong kita untuk mau dan mampu hidup sesuai kehendaknya. Alkitab tidak mengenal anugerah yang pasif. Anugerah yang sejati selalu aktif, bekerja di dalam hidup kita, dan menghasilkan pertumbuhan, ketaatan, serta buah yang memuliakan Allah. Maka kita dapat mempelajari hubungan antara anugerah keselamatan dengan perbuatan melalui 3 pandangan praktis berikut. Pertama, Rasul Yohanes mengajar bahwa kasih bukan sekadar perasaan atau pengakuan lisan. Kasih yang sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Hubungan yang sejati dengan Allah pasti membawa perubahan hidup nyata dalam cara kita hidup dan mengasihi orang lain. Yohanes tidak sedang mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan, melainkan menegaskan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan buah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, dalam teologi Kristen, keselamatan merupakan sebuah proses. Proses itu mencakup pembenaran atau justification sebagai buah iman dan tindakan anugerah Allah. Pengudusan atau sanctification sebagai proses transformasi hidup yang dijalani dalam kerjasama dengan Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Serta pemuliaan atau glorification sebagai ekspresi kesetiaan sampai akhir. Inilah keseimbangan Alkitabiah yang harus dipegang oleh gereja, bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah, namun dijalani secara aktif oleh kita sebagai orang percaya dengan perbuatan dalam karya dan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, dalam teologi Pentakostal,
keselamatan tidak kita pahami sebagai satu kejadian yang selesai pada saat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan dilihat sebagai hubungan yang hidup dengan Allah, yang kita jalani setiap hari di bawah pimpinan Roh Kudus. Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya pengalaman masa lalu, tetapi kehidupan yang sedang dan terus kita jalani. Kita sebagai orang percaya bukan hanya berkata, "Aku sudah selamat," tetapi juga aku mau terus berjalan, terus kembali kepada Tuhan dan hidup setia sesuai dengan anugerah yang telah kuterima. Sebagai kesimpulan, anugerah dan perbuatan orang percaya tidak pernah dipertentangkan, melainkan ditempatkan dalam hubungan yang benar. Keselamatan adalah sepenuhnya anugerah Allah, namun anugerah yang menyelamatkan itu tidak pernah berhenti pada status, tetapi juga diresponi dengan perbuatan kita yang menghasilkan buah dalam kehidupan nyata sebagai orang percaya. Dengan demikian, iman Kristen tidak pernah mengajarkan keselamatan oleh perbuatan manusia, tetapi juga tidak mengenal iman yang pasif. Keselamatan adalah relasi hidup dengan Allah yang oleh anugerahnya kita jalani dalam perbuatan dan ketaatan, serta dipelihara sampai akhir dalam kuasa Roh Kudus. Kita menghidupi iman keselamatan sampai keselamatan itu digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kali yang kedua. Karena itu perbuatan baik bukanlah dasar keselamatan, tetapi tanda bahwa anugerah keselamatan itu sungguh nyata dan bekerja di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seperti kertas bersih yang bahkan hanya ternoda satu titik, lalu kita berusaha untuk menambal atau menghapusnya, namun tidak akan bisa mengembalikannya menjadi seperti semula, kecuali kalau kertas tersebut menjadi baru. Inilah anugerah Allah yang kita terima dalam lahir baru. Karena kita sadar bahwa standar keselamatan adalah sempurna tanpa celah dan kita tidak bisa memenuhinya. Tapi kabar baiknya, kasih dan anugerahnya yang melayakan kita. Sehingga kita meresponnya dengan pertobatan dari dosa dan hidup berbuah dalam kasih Allah. Anugerah bukanlah izin untuk kita berbuat dosa, tapi menjadi alasan untuk kita terus bertobat dari dosa. Karena kita menerima kebesaran kasih dan anugerahnya, maka kita meresponnya dengan perbuatan dan hidup sesuai kebenaran firman-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbgatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat janjimu, di mana engkau selalu menyertai kami day by day. Bahkan setiap jamnya Bapa di dalam kehidupan kami. Memasuki yang bulan yang baru Bapa, biar kiranya hati pikiran kami sepenuhnya terpaut hanya kepada Engkau. Kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus, janjimu itu terpenuhi di dalam kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, saat ini kami mohon masuklah ke dalam hati dan pikiran kami. Jamah kami semua, dekap erat kami Bapa. Sehingga setiap kami yang sedang menghadapi permasalahan hidup saat ini, Kau boleh menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pada saat kami pulang, kami didapati berbeda. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang melihat siapa itu Allah Bapa kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap menyembah Tuhan lebih lagi katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita muliakan Tuhan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ajaib kuasa-Mu, ya Allahku. Ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Kami heran Bapa melihat kasih-Mu ya Tuhan. Heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ya Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
cinta karena-Mu Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, pengharapan kami. Yesus Tuhan namanya. Haleluya, haleluya. Kami bangun tatamu di tempat ini, bertahtalah Tuhan. Di atas pujian penyembahan kami, korban syukur, persembahan yang terbaik hanya buat satu nama. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Berikan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Kita mau bersuka Mari terus sembah Dia, sembah Kau yang layak, Kau yang layak, ya Tuhan, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus Tuhan, Kau layak.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan di tempat ini. Sungguh kami mau berkata Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Biar nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Melalui gereja-Mu di tempat ini Tuhan, GB Plaza Indonesia Tuhan. Kami percaya ada puji nyembahan Tuhan di tempat ini. Ada sorak-sorai kemenangan Tuhan yang kami terus Tuhan tinggikan, kami panjatkan hanya untuk Tuhan Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, di titik nol Jakarta ini Tuhan, kami gereja-Mu GB Plaza Indonesia Tuhan, mengangkat tangan kami untuk memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemerintahan kami, diberkatilah segala yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Indonesia Tuhan semakin hari semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan saat ini yang ada di bangsa ini Tuhan, kami percaya segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau lepaskan berkat Tuhan. Shalom untuk Indonesia, diberkati berlimpah-limpah atas bangsa kami. Kami mau perkatakan Tuhan, berkat dari bangsa-bangsa tercurah atas Indonesia Tuhan. Kami mau perkatakan Indonesia semakin hari semakin naik dan tidak pernah turun. Semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta Tuhan, berikan hikmat daripada Tuhan, Kau berikan buat para pemimpin kami Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami Pak Prabowo Tuhan, untuk wakilnya Tuhan Pak Gibran Tuhan, juga untuk setiap para pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Berikan mereka hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan Kau berikan buat mereka Tuhan. Sehingga kami percaya para pemimpin kami Tuhan semakin bijak di dalam Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui keputusan-keputusan yang diambil, kami percaya Indonesia semakin maju dan semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ke depan ini ada terobosan demi terobosan terjadi, ada mujizat demi mujizat terjadi atas Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, oh kami sangat percaya Tuhan, Indonesia di dalam hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya ke depan ini, apapun yang dilakukan dan dikerjakan bangsa kami, setiap keputusan-keputusannya Tuhan, kami percaya Indonesia dalam penyertaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk semua para pemimpin kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko dan Ibu Hermin Tuhan, beserta wakil-wakil yang ada. Bapak Kau berkati mereka Tuhan. Berikan mereka umur yang panjang, kesehatan yang terbaik. Berikan mereka Tuhan terus Tuhan, hati Tuhan Kau berikan buat mereka Tuhan. Sehingga visi dan misi-Mu Kau berikan buat mereka Tuhan. Kami percaya amanat agung-Mu Tuhan dikabarkan atas Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Weller Kauntu dan Pastor Maulin Kauntu. Mari kita lepaskan berkat untuk Bapak Gembala kita. Kami meminta Tuhan berkat yang khusus untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Berikan mereka kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Dan hari-hari yang dilalui kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan sempurna Tuhan atas Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Dari akhir zaman ini kami minta Tuhan, oh kami minta penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Sehingga Bapak dan Ibu Gembala kami akan dipakai Tuhan dalam
penuh yang besar ini di dalam nama Yesus Tuhan. Jadikan Tuhan dimanapun mereka berada berkat-Mu Tuhan. Sehingga mereka melangkah Tuhan. Mereka diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa akan dibawa Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat daripada Tuhan. Oh, kuasa otoritas Kau berikan buat Bapa dan Gembala kami Tuhan. Sehingga dimanapun mereka melangkah Tuhan, kami percaya ada tanda-tanda mujizat Tuhan dalam setiap pelayanannya di dalam nama Yesus Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terutama kami berdoa Tuhan, dengan acara Worship with Weliar Tuhan. Biar acara di YouTube ini menjadi berkat buat Indonesia Tuhan. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga banyak orang Tuhan dikuatkan, diteguhkan, bahkan diberkati Tuhan melalui pelayanan Tuhan. Dengan Worship with Weliar ini Tuhan. Terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami dengan firman-Mu Tuhan. Melalui dengan Bapak rohani kami Tuhan, Bapak Gembala kami Pastor Weliar Tuhan. Bapak kami minta siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya saat firman diberitakan itu menjadi kekuatan buat kami. Menjadi berkat buat kami. Dan menjadi konfirmasi atas hidup kami Tuhan. Urapi Tuhan Bapak Gembala kami. Di saat Bapak Gembala kami naik tempat ini. Kami percaya ada pengurapan Tuhan turun di tempat ini Tuhan. Mengurapi kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali kami minta Tuhan, Kau urapi Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya ada pesan-pesan khusus yang Kau berikan buat setiap kami. Sehingga pesan itu Tuhan menjadi kekuatan dan berkat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus. Kau yang layak, ya Yesus. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau layak dipuja, disembah, ditinggikan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, teruslah bekerja di tengah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kasih Tuhan yang ada di tempat ini, puji Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya percaya bahwa ketika seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi sebelum itu, nah ini apa yang saya sampaikan pada bulan yang lalu, pesan Tuhan. Roh Kudus ketika memenuhi seorang bekerja yang pertama-tama ke dalam diri kita dulu, internal. Supaya apa? Kita menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu karakter Kristus. Membawa kita menuju keserupaan dengan Tuhan. Tapi Roh Kudus juga bekerja eksternal, keluar melalui kita. Untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian buat orang yang lain. Dan karya Roh Kudus keluar itu Alkitab berkata disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang melihat kuasa Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saudara, saya percaya tidak terkecuali semua kita mau dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Ketika Roh Kudus memenuhi seorang, dia diberi kuasa. Untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan. Saya suka plesetin sedikit jokes ya. Tuhan itu memberi kita kuasa supaya menjadi saksi, bukan supaya menjadi sakti. Jadi sakti, wah hebat nih gue bisa nyembuhin orang. Wah bisa ini, bisa ngusir setan. Wah luar biasa. Saya mau katakan ya. Tuhan kalau memberikan itu bisa dipakai untuk membuat banyak orang jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi, nah ini. Belakangan ini ayat apa perkataan Tuhan Yesus di Matius 17 itu cukup juga mengganggu saya. Dan saya rasa ini harus saya bagikan terus berulang kepada jemaat Tuhan untuk mengingatkan kita. Ketika Tuhan Yesus berkata nanti pada hari-hari yang terakhir, dikatakan banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Wah, ini yang ngomong gini pasti levelnya bukan jemaat biasa. Tapi anehnya Tuhan bilang gini, tapi aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripadaku hai pembuat kejahatan. Saya sempat mikir, kok Tuhan gak kenal? Ini kan udah dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kok Tuhan bisa gak kenal? Pertanyaan saya sebaliknya. Kalau gitu supaya dikenal bagaimana? Nah ini saudara. Karena itu tadi saya katakan yang utama ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Biar Roh Kudus itu bekerja internal dalam diri kita. Kita mengalami memang proses gak enak. Tapi kita mau taat supaya apa? Menghasilkan buah Roh Kudus. Yang adalah karakter Kristus. Yang membawa kita makin serupa dengan gambaran Kristus. Kalau kita makin serupa dengan gambaran Kristus. Saya sangat yakin saudara dan saya dikenal oleh Tuhan. Tadi saya tanya, kalau gitu yang dikenal siapa? Saya percaya yang dikenal itu yang serupa dengan gambaran Yesus. Yang dikenal itu yang mirip. Oh ini saya kenal nih. Langsung kelihatan tuh anak-anak kerajaan Allah terus tahu oh ini. Kenapa? Justru nampak dari keserupaan dengan Kristus. Karena itu saya katakan orang Kristen itu harus berubah. Oleh pertolongan Roh Kudus harus berubah. Banyak hal kalau kita lihat buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita lihat satu persatu. Ini 9, bukan 9 buah roh. 9 rasa dari buah Roh Kudus. Buah Roh Kudusnya singular. Satu. Tapi itu rasa dirasakan. Dimulai dari kasih. Kasih yang membuat setiap kita itu bisa untuk melahirkan atau mengeluarkan rasa yang lainnya. Itu semua sumber dari kasih. Karena kan dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu. Ya. Memang dari kasih itulah kemudian lahir yang namanya kemurahan, kebaikan, kesabaran. Dan kalau kita terus intim dengan Tuhan, dipenuhi kasih Kristus. Maka saya percaya nanti rasa dari buah Roh Kudus semakin nampak. Orang lihat saudara ini orang Kristen. Tapi yang paling penting ketika waktunya nanti Tuhan melihat, oh ini mirip Kristus, ini yang dikenal. Walaupun saudara mungkin nggak terlalu banyak, wah nggak spektakuler mungkin di gereja Tuhan atau di mana nggak terlalu dikenal. Mungkin pelayanan saudara diem-diem nggak kelihatan. Tapi saudara justru membangun hubunganmu dengan Tuhan, percayalah. Mungkin menurut saya ini yang lebih dulu dikenal sama Tuhan. Ketimbang yang terkenal. Sayang. Terkenal di dunia tapi gak dikenal oleh Tuhan. Saya berdoa Tuhan, saya mau selalu dikenal oleh Tuhan. Nah sudah dikasih Tuhan, bulan lalu saya sudah berbicara tentang bagaimana Roh Kudus bekerja internally ke dalam diri kita. Untuk mengubah kita. Tapi bulan ini saya akan berbicara bagaimana Roh Kudus mau memakai Anda dan saya. Untuk menjadi saksi keluar menyatakan kemuliaan Tuhan. Tadi pagi saya berbicara tentang firman Tuhan yang berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow, Tuhan bisa lakukan kita. Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Asal kita mau dipakai Tuhan. Amin. Nah saudara, mari saya ingin mengajak kita membaca dari 1 Korintus 12
ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ke-7. Kita akan baca sama-sama bagaimana kalau Roh Kudus memenuhi kita. Dia akan memakai kita untuk pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Sudah ayat 4 baca 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Roh Kudus itu selalu bergerak membawa unity untuk tubuh Kristus. Roh Kudus itu pasti akan memperlengkapi gereja untuk kebutuhan bersama. Yang satu punya kelebihan ini, yang satu punya kelebihan ini, yang satu akan dipakai dengan cara demikian. Jadi gak boleh iri satu dengan yang lain. Masing-masing dipakai Tuhan. Kalau saya melihat ada hamba Tuhan dipakai gini, wah saya bersuka cita. Wah itu kayak hamba Tuhan itu Pak, gini-gini. Nah, dia dipakai khusus. Saya suruh niru dia gak bisa. Saya dipakai Tuhan dengan caranya lagi. Karena itulah tubuh Kristus masing-masing. Masing-masing dipakai Tuhan dengan caranya. Karena itu saudara, kita gak bisa memegahkan diri. Karena itu Tuhan yang mengerjakan. Dikatakan oleh satu roh. Satu Allah, satu Bapa. Itu satu. Dan kita, Tuhan mau juga satu tubuh. Nah, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu selalu dipakai untuk membangun kerajaan Allah, membangun tubuh Kristus. Dan saudara selalu nantinya akan ditandai dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Supaya apa? Supaya manusia gak bisa bermegah dan manusia gak berkata, wah ini gua hebat. Enggak, gua sakti. Enggak. Ini Tuhan, ini Tuhan. Nah supaya itu terjadi maka dikatakan tadi di ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia. Kalau saudara dengar kata karunia, percayalah itu bukan dari manusia. Namanya karunia itu dari Tuhan. Bukan human made, bukan. Namanya karunia itu benar-benar divine, itu dari Tuhan. Karunia adalah sesuatu yang manusia gak bisa buat. Contohnya apa? Talent. Saudara lahir dengan satu talent yang gak bisa dibuat. Itu dari Tuhan. Dia yang memberikan kepada saudara karunia. Dan karunia itu Tuhan itu punya rencana. Saya percaya setiap orang oleh Tuhan diberikan satu karunia. Artinya gini, ada sesuatu yang mungkin lebih dalam diri kita. Yang kita baru sadari mungkin belakangan. Iya ya, ini karunia. Memang gak semua orang punya tingkat yang sama. Dan karunia itu tidak selalu sesuatu yang terkait dengan seni. Wah ini karunianya hebat main musik. Itu pun juga ada berbagai level. Saudara, orang bisa memainkan musik, bisa. Tapi yang namanya karunia yang diberikan Tuhan, yang namanya talent, itu lain lagi, beda. Saudara, kasih anak saudara les main piano, tiap hari diajarin sampai gurunya marah-marah. Ya sampai tangan marahin gak bisa-bisa ya, pokoknya bisanya gitu. Bisanya cuman kalau baca gitu bisa main. Beda sama yang punya talent yang dikasih Tuhan dari lahir. Dia malah kadang-kadang gak mau baca. Dia lebih suka main. Karena apa? Ada mengalir talentnya dalam diri dia. Tanpa harus baca, dia punya kepekaan. Ketika saya masih kecil, saya ingat satu kali di rumah mami saya suka bawa paduan suaranya, latihan paduan suara di rumah. Dulu saya masih kecil-kecil, saya masih SD kelas 2 apa kelas 3 mungkin waktu itu. Lagi latihan paduan suara di rumah. Ya, sopran, alto, tenor, bass, bagian bapak-bapak di belakang. Saya anak kecil ikutan kelompok bapak-bapak. Ada satu partitur lepas. Saya pegang partiturnya bapak. Lagi pelajarin satu lagu baru. Saya baca partiturnya, saya baca notasinya. Si om sebelah saya lagi nyanyi. Saya tepuk. Om, salah om.
Saya lebih pintar dari omnya. Om, salah om. Ini mestinya gini om. Si omnya akhirnya nyapa mami saya. Nganape anak nih, bisa dia nyanyi katanya. Jadi saudara, saya mau katakan itu gak diajarin. Itu talent. Ya, bagi saya, begitu lihat angka-angka bisa dinyanyiin saudara. Mungkin saudara yang talentnya lain, lihat angka-angka di jumlah, di rata-rata. Saudara. Karena talentnya beda. Jadi saudara namanya karunia, ya kadang-kadang mendengar lagu dari kuping, tahu ini musik kesini, ini musiknya kesini. Nah itu saudara. Tapi ada lagi yang lebih punya talent lagi, ada satu pemusik kami, ya muda. Itu kalau dengar nada, saudara ketok aja gelas di piring, teng. Tanya dia ini not apa? Oh ini F sharp. Dicoba di piano. Teng, bener. Masa gelas bisa ada nadanya? Saking apa? Itu yang namanya perfect pitch. Dia tahu. Dan itu sekali lagi gak bisa diajarin. Gimana ajarin gak bisa. Itulah talent. Waktu Tuhan memberikan karunia kepada seorang itu untuk tujuan ilahi. Semakin saya mulai tahu, oh karunia ini Tuhan berikan untuk ini. Saudara masing-masing diberikan karunia khusus. Ada orang-orang yang diberikan karunia untuk mengumpulkan kekayaan atau harta. Apa itu bukan karunia? Karunia. Tinggal masalahnya nanti dipakai buat apa. Enggak semua orang bisa gitu. Ada orang yang memang talentnya, enggak bisa nih, gue mesti gini. Wah ini kayaknya gue simpen dulu, gue pakai ini. Terus lama-lama tiba-tiba kekayaannya begitu besar. Saudara, itu juga karunia dari Tuhan. Enggak semua orang bisa. Suruh kasih modal 100 juta pada sekian orang, beda semua. Walaupun mungkin lahan pekerjaannya dikasih sama. Nanti ada karunia yang membedakan. Keteraturan, sistematika berpikir. Yang gak usah diajarin, dia udah langsung mikirnya ke situ. Ada karunia yang desain. Saudara, kita gak pernah berpikir kok kita bisa punya karunia itu. Soalnya namanya mendesain sesuatu ya kalau cuma nyontek-nyontek apalagi ada AI sekarang. Udahlah gampang lah. Tapi beda kalau orang desain dia punya gini. Waktu AI bikin pun dia punya konsep lebih jauh lagi dari situ. Dia kembangkan lagi. Dia buat lebih bagus. Karena dia memang diberikan karunia oleh Tuhan. Saudara, apapun namanya karunia sudah bisa. Saya nggak pernah menduga Tuhan memberikan saya karunia untuk menulis lagu. Tidak pernah sampai ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya sudah mulai ikut Tuhan sungguh-sungguh. Satu hari waktu saya lagi duduk, saat teduh saya baca Alkitab, satu ayat itu kok seperti bernyanyi di hati saya. Begitu ayat itu bernyanyi, dari Mazmur 73, saya nggak pernah lupa karena ini lagu rohani pertama yang saya tulis. Tiba-tiba saya mulai bermazmur, memberikan melodi pada lirik itu. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Saudara, waktu saya menulis ini, begitu teman tanya, lu kok bisa nulis itu, kok lu bisa milih? Gak tahu. Saya mau beritahu, itu karunia. Tapi menulis lagu, apakah semua bisa nulis lagu? Saya mau beritahu, apalagi zaman sekarang, bisa. Salah satu anggota kul kami, Kelapa Gading, dia bisa berapa tiap minggu sekali bikin lagu buat anaknya supaya anaknya belajar Alkitab. Tapi yang bikin dibantu. Bukan dia doang bikin, dia cuma kasih liriknya kayak gini-gini. Yang ngerjain AI. Bisa jadi lagu, jadi. Dia dengerin nama saya lagi. Wah, vokalnya dia bisa pilih. Mau vokal suaranya siapa yang bagus, keren gitu. Bisa. Zaman sekarang bisa, membuat lagu bisa, menulis bisa. Tetapi saudara, membuat sesuatu yang spesial, yang berbeda. Sesuatu pewahyuan dari Tuhan gak bisa. Itu karunia. Itu karunia.
Saudara, saya diberikan sesuatu belakangan ini berapa bulan ini. Satu kali tiba-tiba saya dapat mimpi. Saya dapat mimpi saya itu melukis. Itu hari saya mimpi saya lagi melukis. Sampai tersimpan di benak saya bentuk lukisannya. Dan berapa hari kemudian saya dapat lagi mimpi. Lukisannya beda lagi. Sampai 3 kali saya mimpi, saya melukis. Saya lagi jalan pagi sama istri saya. Terus saya cerita sama dia, saya dapat mimpi ngelukis. Apa gua ngelukis ya? Kayaknya istri saya cuma senyum-senyum aja. Saya tanya dia, kalau gua ngelukis enaknya di mana ya? Di itu aja, teras belakang gini-gini. Saya mikir-mikir, tapi panas ya. Buat latihan gak apa-apa lah, coba-coba. Baru saya mulai latihan, tiba-tiba saudara, udah kucing mendominasi tempat lukis saya. Jadi saya kemudian pindah ke dalam kamar. Saya atur ruangan kamar, ada satu kamar yang saya atur untuk saya bisa melukis. Saya ingat begitu saya lihat mimpi itu, wah saya melangkah saja. Tahukah saudara, melukis adalah satu hal yang paling di antara semua seni yang paling tidak pernah saya sentuh. Saya ingat terakhir kali saya melukis, mungkin waktu SD. Sudah tahu lukis pemandangan, ada gunung, wah, ada matahari, angka 3 balik burung, lalu kasih garis perspektif jalan, bikin garis perspektif untuk tiang listrik, pohon-pohon. Itu lukisan terakhir yang saya ingat yang saya lukis. Jadi saudara, saya nggak pernah touch namanya melukis, nggak ngerti. Tapi waktu saya dapat mimpi itu, saya digerakkan untuk saya mulai melukis. Saya beli peralatan lukis semuanya. Saya tanya, yang paling bagus apa? Paling ini. Wah, cat minyak. Waduh, tapi kalau Bapak baru pemula jangan dulu Pak. Lalu saya diajarin. Sudah tahu guru saya melukis? Satu guru saya YouTube. Guru nomor 2 ChatGPT. Ya kalau ada apa-apa saya nanya. Ini kenapa kalau mau nyampur warna ini gini-gini gimana? Diajarin. ChatGPT kasih tahu saya. Ini saya pakai ini apa lapisan tapi begitu kering kenapa crack? Waduh, dia kasih tahu. Oh kamu salah, kamu gini. Kalau lapisan minyak jangan dikasih. Saudara, saya belajar. Tapi apa saya punya talent untuk itu? Enggak punya. Saya enggak punya talent itu. Tapi suruh melukis, ya bisa. Saya coba dan saya melatih. Saudara, skill itu bisa dilatih. Tapi talent enggak bisa. Akhirnya saudara, waktu saya lukis. Tapi saya diam lagi, saya lihat kayaknya salah nih. Kayaknya salah nih. Apa saya mesti rubah lukisan saya? Udah, gue bikin baru lagi deh. Begitu saya lihat, tiba-tiba Roh Kudus bilang, coba kamu balik lukisanmu. Saya balik, bawa ke atas, atas ke bawah. Oh iya, waduh hebat Roh Kudus. Jadi saya gak jadi ganti, saya ganti balik. Oh iya, yang saya lihat kayak gini, gini aja bener. Saudara, saya terusin lagi. Tapi saudara dikasih Tuhan, di situ saya belajar. Seorang pelukis pernah ngajar saya. Pak, kalau mau melukis jangan takut salah Pak. Oh iya ya, kalau salah sikat aja Pak. Pasti kesalahan yang Bapak buat akan membawa kepada sesuatu ide yang baru. Saya coba, ternyata benar. Nanti kalau lukisannya jadi, saudara bisa lihat. Sebetulnya sudah jadi. Ya, sudah jadi tapi saya rombak-rombak lagi. Kayaknya saya belum puas, saya mau ini. Dan lukisannya punya nama. Karena di mimpi itu saya dengar, lukisan itu saya dengar lagunya. Dan lagunya lagu yang Tuhan kasih buat saya, Manis Kau Dengar. Nah judul lukisannya Manis Kau Dengar. Nyanyiannya keluar, saya di situ mimpi itu melihat 12 batu disatukan, unity, dibawa sebagai korban. Dan batu-batuan ini melambangkan kita. Dan batu-batuan itu seperti ayat firman Tuhan berkata, saudara mau terbuat dari apa dasar? Tapi saya mau emas, perak, batu permata. Karena itu setiap batu itu mengandung emas, perak, batu permata. Itu yang saya lukis. Lalu kita sebagai korban, lalu api yang naik, ukupan yang naik. Di situ kemudian nyanyiannya muncul. Saudara, kalau orang tanya saya pelukis apa? Naturalis? Bukan. Abstrak? Bukan. Pelukis apa Pak? Profetik.
Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, apa yang Tuhan kasih? Ya saya ngalir aja. Kayak orang bodoh, cuman taat. Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu Tuhan memberikan apa kepada kita talenta. Tapi sekali lagi ayat ini berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Lalu di ayat yang kelima dikatakan, ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Saudara, karunia itu yang kita tidak bisa beli. Dari situ harus mendorong kita kepada yang namanya rupa-rupa pelayanan. Kita diberi karunia oleh Tuhan untuk melengkapi tubuh Kristus dalam pekerjaannya. Karena itu kalau udah diberi karunia, talent oleh Tuhan, jangan disimpan. Nanti kayak yang nyimpen satu talenta ditaruh kubur. Akhirnya Tuhan buang, binasa. Tapi harus kalau yang dikasih lipat gandakan. Di mana? Pelayanan. Jadi sesudah rupa-rupa karunia, ayat berikutnya berkata, ada rupa-rupa pelayanan satu Tuhan. Karena itu setiap karunia harus kita mulai gunakan untuk pekerjaannya Tuhan. Untuk pelayanan. Kalau kita berani melangkah dalam pelayanan, saudara akan ketemu banyak hal-hal yang mustahil, gak mungkin. Tapi kita tidak akan pernah melihat kebesaran Tuhan tanpa kita berani melangkah. Sesudah rupa-rupa pelayanan, apa yang dikatakan ayat yang ke-6-nya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Katakan sama-sama perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib gak akan terjadi selama kita tidak mau melangkah. Untuk pekerjaannya Tuhan, untuk mensupport pekerjaan Tuhan minimal, untuk di marketplace dimanapun, tapi semuanya untuk membangun tubuh Kristus. Dan itu dimulai ketika kita menyadari karunia yang diberikan Tuhan buat kita. Boleh katakan amin. Kalau kita menyadari ada rupa-rupa karunia, roh berikan. Juga ada rupa-rupa pelayanan yang disediakan. Baik dalam gereja Tuhan, penata layanan gereja atau pelayanan-pelayanan outreach, tangan-tangan gereja keluar. Atau pelayanan sosial, lewat pendidikan, sosial, dan lain kemasyarakatan. Ada berbagai pelayanan untuk menjangkau banyak orang supaya orang mengenal dan mengalami kasih Tuhan Yesus. Waktu kita melangkah, nanti percayalah yang ketiga akan muncul, yaitu berbagai-bagai perbuatan ajaib. Haleluya. Saya enggak bosan-bosan yang saya itu bersaksi. Ketika terjadinya pandemi, seorang bilang, Pak, melayani ini Pak, live, IG live. Sebelumnya saya masih mikir-mikir, enggak lah. Tiba-tiba ada teman saya yang udah cukup kritis di rumah sakit. Dia lebih dekat sama istri saya. Anaknya WA sama istri saya, tante minta dong Om Weliar suruh nyanyi. Ngerekam aja, pakai voice note. Rekam lagu penyembahan, worship. Udah, saya rekam. Untuk menguatkan dia. Dia gak bisa mau ketik, mau apa tuh matanya. Tapi dia suka dengerin. Jadi dengerin nyanyian, dia dengerin worship. Kalau kita kirim message pakai voice note supaya dia denger. Nanti dia kalau bisa balas juga dia rekam. Nah, sudah saya kirim voice note, isi saya kirim. Ya, Kaulah Tuhan penyembuhku. Lagu-lagu yang gitu nguatin. Akhirnya sudah besoknya dia WA lagi sama istri saya. Tante kasih tahu Om Weliar dong, rekam lagu-lagu cepet. Wah, karena mami senang lagu-lagu cepet. Oh, saya rekam. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah gitu. Saya kirim lagu-lagu cepet dalam nama Yesus. Puji Tuhan, 1-2 hari kemudian dikasih kabar. Puji Tuhan tante, ya mami udah keluar rumah sakit. Udah bisa masuk kamar biasa. Udah pulih keadaannya. Oh haleluya. Akhirnya habis itu saudara, semua yang ngalami sakit, ya kena COVID macam-macam saudara. Setiap kali dikirimin tuh sama istri saya. Semua dikirim. Dan puji Tuhan yang dikirim sembuh semuanya. Haleluya. Saya bilang puji Tuhan ini. Sampai akhirnya ya udah IG live. Begitu IG live banyak orang ikut diberkati. Akhirnya mereka bilang, jangan IG live dah. Masuk di YouTube aja. Supaya orang banyak diberkati.
Kalau YouTube masih bisa didengar lagi, kalau IG Live abis itu udah gak bisa dengar, udah hilang. Oh iya, ya udah. Jadi saudara, saya tuh ke IG pengen bikin program di YouTube, bukan maunya saya, enggak. Awalnya enggak. Tuhan yang suruh. Tapi saya mengerti ini ada kebutuhan untuk tubuh Kristus. Dan saya tahu saya harus taat. Saya taat. Sejak waktu itu saya lihat mujizat demi mujizat. Perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan lakukan. Dari mulai talent, saya mulai melangkah. Taat. Taat aja. Walaupun saya gak ngerti. Sesudah itu, begitu saya tanam, sekarang saya dengar tiap hari. Kalau saya buka DM saya jarang kepo-kepo lihat yang lain. Tapi kalau buka Instagram, pasti saya habis itu masuk langsung ke message. Situ udah banyak yang ngirim permohonan doa. Banyak juga menuliskan kesaksian. Nah, kalau kesaksian biasanya saya screen cap. Saya simpan, nanti saya bacakan seperti biasa saya suka bacakan. Saudara, perbuatan-perbuatan ajaib itu terjadi. Kenapa? Karena ketaatan kita yang mau dipakai Tuhan. Bukan hanya saya, tapi semua saudara pasti akan dipakai Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan sudah siapkan roti dan anggur. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan kasih Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Kalau ada yang belum terima roti dan anggur boleh angkat tangan, ada petugas yang akan siapkan. Baik, sudah semua ya. Ayo kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Kami mengingat semua kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus kami. Tuhan, terima kasih. Siapakah kami beroleh kasih karunia-Mu? Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Abba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri di hadirat Tuhan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ora basyakara la bala 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 bala. Inarana mata karala bayara 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 basyakne. Inarala mayara 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 bala 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 bala. Syadarala bata karala bayara 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 bayara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sambil kita angkat tangan, taruh tangan di dada. Hamba mau percaya hari-hari ini Tuhan mau buat mujizat buat anak-anak. Terlebih mujizat secara financial. Sebab Engkau mau pakai anak-anakmu juga untuk membangun tubuh Kristus. Tuhan, karena itu Engkau berkati apa yang dikerjakan tangan mereka. Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus, tingkap-tingkap langit terbukalah.
Tuhan mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan buat anak-anak-Mu. Sehingga setiap kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Demikianlah firman Allah digenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, makasih, makasih. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sekali katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. So sebenarnya saya pernah dengar lagu ini, tapi kemarin malam waktu saya lagi mempersiapkan, tiba-tiba sambil di komputer saya worshipnya muncul terus, tiba-tiba muncul lagu ini. Gak tau, saya lihat teman saya, ya sahabat kami, Jacqueline Sales, dia lagi nyanyi. Kok lagu ini saya selama ini gak pernah nyanyikan. Tiba-tiba saya rasa saya mau nyanyikan hari ini. Karena saya percaya dalam nama Yesus ada mujizat. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari perkatakan dengan iman. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih, anugerah, damai, sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. God bless you all.